kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saat ini sudah kembali hadir bersama kita Bapak Didik. Pak Didik, kalau tadi dari cerita yang telah kita diskusikan, pengalihan penahanan sudah dikabulkan menjadi tahanan kota, namun tentunya ini menjadi hal yang tidak mudah dilewati. Bagaimana pelajaran yang bisa Bapak ambil dari kejadian ini? Pelajaran yang saya dapat untuk berbisnis ini kita perlu berhati-hati. Terus kedua, kita harus konsultasikan semua yang kita jalankan bisnis dengan pengacara yang mengerti akan sisi hukum dari bisnis ini. Supaya jangan terjadi seperti ini terulang kembali. Jadi ini sebagai pelajaran penting bagi saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Hikmah yang begitu luar biasa dari pengalaman ini. Selama ini sama proses penahanan maupun tahanan kota ini, bagaimana dukungan dari keluarga, Pak? Semuanya mendukung ya, karena mereka merasa kehilangan waktu saat itu. Jadi waktu saya sudah sampai di rumah, mereka sangat merindukan seperti dulu lagi kehidupan normal dan berbisnis dan bekerja seperti biasa. Dan kehidupan anak-anak juga sudah normal kembali setelah saya mendapatkan itu. Baik, Pak Alvin, selama ini setelah mengajukan pengalihan penahanan, berarti statusnya sekarang bagaimana saat ini, Pak? Kalau kasus sudah ada putusan ya, ada putusan pengadilan, jadi statusnya sudah bukan terpidana lagi, udah beres, udah selesai. Jadi sudah selesai ya menjadi tahanan kotanya. Baik, menurut Pak Alvin sendiri pelajaran apa yang bisa kita petik bersama dari pengalaman yang sudah dialami Pak Didik? Jadi pelajaran di sini adalah agar masyarakat hati-hati dan waspada, udah pasti di situ. Kedua adalah pemerintah ini perlu membenahi sistem peradilan kita. Kenapa saya bilang membenahi sistem peradilan? Jadi kalau kita datang lihat ke pengadilan manapun di situ, itu setiap hari, ya undang-undang terutama KUHAP, tadi kalau Bapak yang dari Komisi Yudisial bilang bahwa ada yang namanya KUHAP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu setiap hari dilanggar oleh pengadilan. Kenapa saya bilang? Hal yang sepele, pos bakum yang ada di sana itu tidak mengerti apa-apa, cuma bilang pos bakum, datang kucuk, duduk aja di situ. Jadi ini banyak sekali ya kita lihat hal demi hal yang dimana sama hakim tuh dilanggar. Satu kali sidang di situ bisa putusan, bisa pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, langsung putusan hari yang sama. Itu nggak bisa. Ada hukum acara. Ya, nah hukum acara ini terus-terusan tuh dilanggar. Bahkan sebenarnya ancaman pidana 5 tahun ke atas wajib ada lawyer. Berapa banyak yang tidak didampingi. Jadi kalau saya lihat ini kita harus prihatin ya di masyarakat ini, pemerintah ini harus prihatin. Kenapa? Ini kritikan yang membangun bagi pemerintah. Jadi pemerintah itu wajib mengawasi. Memang sudah ada Komisi Yudisial. Tetapi kalau saya boleh bilang Komisi Yudisial ini belum mempunyai taring yang tajam. Kenapa belum mempunyai taring yang tajam dalam Komisi Yudisial di situ? Karena mereka tidak memiliki penindakan, tidak memiliki wewenang untuk penindakan. Jadi kalau seseorang misalnya hakim terbukti bersalah, tidak serta-merta hakim itu akan dihukum, walaupun terbukti oleh sidang etik di Komisi Yudisial. Karena selain Komisi Yudisial, MA punya badan sendiri yang mengawasi hakim, namanya Bawas, Badan Pengawasan. Di situ. Jadi disinilah bertabrakan. Dan kadang sulit kalau satu institusi yang sama, nggak ada yang namanya jeruk makan jeruk. Baik, ini yang tentunya menjadi introspeksi ya, perlu diperbaiki. Lantas kalau kita kembali ke kasus yang Pak Didik alami, pinjam bendera perusahaan. Ada closing statement dari Pak Alvin supaya masyarakat kita ini lebih teredukasi, supaya tidak mengalami hal yang sama. Jadi banyak terjadi ya, di mana orang pinjam pakai di situ. Saya mau memberikan wejangan untuk masyarakat, jangan mau dipinjam namanya di dalam sebuah perusahaan sekalipun, mungkin untuk sebagai direktur, atau jika kalian adalah direktur atau komisaris sebuah perusahaan dan nama perusahaan yang mau dipinjam, wajib hati-hati 1000% di situ. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya bilang, undang-undang yang paling penting dalam perseroan terbatas adalah Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di situ pasal 97 bilang bahwa direksi lah yang bertanggung jawab. Jadi kalau kalian adalah namanya ada direktur di situ,
segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh perseroan itu menjadi tanggung jawab dan nanti menjadi resiko bagi si direksi tersebut. Dan satu hal, ya walaupun namanya perseroan terbatas, semestinya terbatas kepada aset perusahaan, tetapi di dalam pasal 97 itu dibilang bahwa kalau ada kelalaian atau kesalahan dari direksi, ya bukan hanya aset PT yang bisa diambil, tapi aset pribadi. Aset pribadi pun bisa diambil. Aset Baik. pribadi pun bisa kena. Jadi hati-hati di situ. Baik, terima kasih Pak Alvin sudah berbagi tips supaya masyarakat ini menjadi cerdas hukum sesuai dengan acara kita. Terima kasih juga Pak Didik sudah berbagi cerita bersama kami pada malam ini. Pemirsa, demikian diskusi kita malam ini. Saya Egy Hapsari dan Alvin Lim pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Cerdas Hukum pekan depan. Cerdas Hukum, talk show hukum kekinian, mencerdaskan dan solutif. Sampai jumpa.